Halo Misi dan teman-teman, ini Ari, saya Orfil Harjono dari kelas 10 IPA 2 akan menjelaskan tentang vektor. Jadi sebagai sedikit fun fact, penemu vektor adalah Josiah Willard Gibbs. Jadi apa itu vektor? Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Contohnya adalah kecepatan dan percepatan. Vektor ini bisa mengetahui kecepatan arus sungai, kecepatan perahu, dan lain-lain. Dan contoh vektor yang saya gunakan adalah bermain catur. Jadi saat melawan Vincent, saya akan menghitung pergerakan catur saya akan menghitung arah vektornya dan resultan vektor pada pergerakan catur saya. Jadi di sini dilihat bahwa saya menggerakkan pion saya 2 kotak ke depan. Lalu Vincent melakukan hal yang sama dan saya memakan pion Vincent diagonal kiri dengan 1 kotak. Lalu Vincent memakan pion saya menggunakan queennya, lalu saya bergerakkan queen saya diagonal ke kanan sebanyak 2 kotak. Dan juga Vincent memundurkan queennya kembali dan saya menggerakkan queen saya 2 kotak ke kiri. Dan inilah gambar grafik pada pergerakan catur saya. Jadi satu kotak itu melambangkan 4 cm. Jadi F1 8N karena pion saya menggerakkan 2 kotak ke atas yang 2 kali 4 sama dengan 8N. Dan F2 itu saat pion saya memakan pion Vincent diagonal kiri sebanyak 1 kotak. Jadi 5,5N dengan sebesar 45 derajat. Kenapa bisa 45 derajat? Karena di kotak itu memiliki 90 derajat dan jika dibagi 2 sama dengan 45 derajat. Jadi F3-nya itu saat queen saya bergerak diagonal ke kanan sebanyak 2 kotak, jadi 5,5 kali 2 sama dengan 11 sebesar 45 derajat. Dan F4 yang terakhir itu queen saya bergerak 2 kotak ke kiri, jadi 2 kali 4 sama dengan 8N. Jadi untuk mencari arah dan resultan pada grafik ini, kita harus mencari F2 dan F3 nya dulu. Jadi F2X sama dengan 5,5 kali cos 45 derajat. Kenapa cos? Karena sudutnya ini lebih dekat dengan sumbu X. Jadi 5,5 kali 1/2 akar 2 sama dengan 4,77N. Dan untuk F2Y nya 5,5 kali sin 45 derajat. Kenapa sin? Karena sudutnya jauh dari sumbu Y. Jadi 5,5 kali 1/2 akar 2 sama dengan 4,77N. Dan sekarang untuk F3, F3X sama dengan 11 kali cos 45 derajat. Karena cos karena dekat, jadi 11 kali 1/2 akar 2 sama dengan 7,78N. Jadi F3Y 11 kali sin 45 derajat karena jauh, jadi 11 kali 1/2 akar 2 sama dengan 7,78N. Jadi sekarang jika kita sudah tahu ini, kita akan mencari arahnya. Untuk mencari arah, kita perlu mencari sigma fx dan sigma fy nya terlebih dahulu. Jadi untuk mencari sigma fx, kita akan menggunakan 7f3x min f2x min f4. Jadi F3X itu positif karena dia berada di sisi kanan, dan min F2X dan min F4 itu dikurang karena mereka berada di sisi yang negatif. Jadi 7,78 kurang 4,77 kurang 8 sama dengan 4 min 4,99N. Dan untuk mencari F-nya itu kita sudah tambah F1 tambah F2Y tambah F3Y. Kenapa semua ditambah? Karena mereka semua berada di sisi yang positif. Jadi 8 tambah 4,77 tambah 7,78 sama dengan 20,55N. Dan sekarang kita akan mencari tahu arahnya. Jadi untuk mencari tahu arah, kita akan menggunakan rumus tan theta, yaitu sigma Fe sama dengan sigma Fx. Jadi sigma Fe itu sama dengan 20,55 per sigma Fx min 4,99. Di sini tidak ada minnya karena saat mencari arahnya kita tidak perlu menulis minnya. Jadi tan min 1 kurung masukkan ini dan hasilnya kita mendapat 76,36 derajat. Dan jika dilihat bahwa x nya itu minus dan y nya itu plus,
Ini termasuk di kuadran 2, dan rumus kuadran 2 itu 180 kurang theta sama dengan 180 kurang 76,36 yang sama dengan 103,64 derajat. Dan sekarang kita sudah tahu arahnya, kita akan mencari tahu resultannya. Dan untuk mencari tahu resultannya, kita akan menggunakan rumus akar sigma fx pangkat 2 tambah sigma fy pangkat 2. Jadi sama dengan akar min 4,99 pangkat 2 tambah 20,55 pangkat 2 yang menghasilkan 21,15 N. Jadi inilah cara untuk mencari tahu arah dan resultannya pada pergerakan catur tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf jika ada kesalahan dari perkataan saya. God bless you.